Video apa nih? Kelas B Ilmu Administrasi Negara Fisik UNS yang beranggotakan 5 orang, yaitu Esnatia, Fira Syakila, Ika Ananda, Ismaila, dan Muhammad Ilham Febrian, akan menjelaskan secara singkat hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perbedaan Jumlah Pasien Meninggal COVID-19 Sebelum dan Sesudah Lebaran di Surabaya tahun 2020. Saya, Ika Ananda Melina, NIM D011955, akan menjelaskan kenapa kita memilih Surabaya sebagai studi kasus kami. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan virus corona itu sendiri. Virus corona adalah virus yang disebabkan oleh penyakit pada manusia dan hewan, terutama kelelawar. Virus ini ditemukan pertama kali di Cina. Hampir seluruh provinsi di Indonesia kini sudah terjangkit oleh virus ini. Salah satu provinsi yang memiliki laporan kasus pasien baru tertinggi adalah Jawa Timur, dan Surabaya menyumbang lebih dari setengah kasus di Jawa Timur. Kota Surabaya menjadi sorotan publik karena daerah tersebut memiliki jumlah peningkatan kasus harian tertinggi, mencapai 2.748 dan sempat ditandai dengan warna hitam. Nah, dengan hal ini kami memilih Surabaya menjadi studi kasus kami dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Apakah ada kenaikan yang signifikan pasien meninggal akibat COVID-19 sebelum dan sesudah Ramadan? Dan tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui COVID-19 di kota Surabaya dan membandingkan jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 sebelum dan sesudah Lebaran tahun 2020. Dengan melalui metode statistika, pembahasan ini dibuat untuk mempermudah membaca kasus meninggal karena COVID-19 di kota Surabaya. Dan kita memiliki hipotesis awal dan hipotesis akhirnya juga. Hipotesis awalnya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap jumlah pasien meninggal COVID-19 antara sebelum dan sesudah Lebaran di Surabaya. Kemudian hipotesis akhirnya ada perbedaan yang signifikan terhadap perbedaan jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 antara sebelum dan sesudah Lebaran di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Esnatia Maswa, NIM D01194042. Di sini saya akan menjelaskan metodologi pengambilan data yang dilakukan oleh kelompok kami. Jenis metode studi kasus yang kami gunakan adalah metode penelitian komparasi atau casual comparative design, di mana kami membandingkan data jumlah pasien meninggal karena COVID-19 dari sebelum dan sesudah Lebaran di kota Surabaya. Kemudian kami membandingkan dari perbedaan kedua data tersebut. Kemudian, sumber data yang kami gunakan dalam studi kasus kali ini yaitu kita ambil dari website resmi yang disediakan oleh Pemkot Surabaya, yaitu lawancovid19.surabaya.go.id. Teknik pengumpulan data. Metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data kali ini adalah menggunakan metode dataset statistik, yaitu kami mengambil dataset yang sudah tersedia di dalam website resmi dari Pemkot Surabaya.
teknik analisis data. Sebelum kami menguji data, pertama-tama kami mengumpulkan data terlebih dahulu dari website. Setelah itu, kami menggunakan metode statistik deskriptif dengan mengolah data yang sudah ada menjadi tabel, grafik, serta pie chart. Kemudian, kami melakukan uji normalitas data untuk mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, sehingga kami dapat menentukan metode mana yang akan kami pilih untuk menguji hipotesis data. Apakah menggunakan metode parametrik ataukah menggunakan metode non-parametrik. Berdasarkan dari uji normalitas data, dalam hal ini kami memiliki data akumulasi, bahwa mendapatkan hasil data yang kami gunakan memenuhi syarat normalitas. Maka dari itu, kami menggunakan uji t-test. Parit to Formin. Saya Firda Syakila Wardani, NIM D01190048, akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode sederhana yang mana hanya mendeskripsikan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan bentuk lainnya secara singkat dan terbatas. Yang pertama ada diagram batang, merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Penyajian terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X menunjukkan tanggal dan sumbu Y menunjukkan jumlah pasien meninggal. Cara membuatnya yaitu kita pindah data ke Microsoft Excel, kemudian di blok, pilih menu Insert, pilih Bar Chart, dan menu Columns, dan kita bisa memilih modelnya. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 9 terdapat 1 korban meninggal, tanggal 10 terdapat 4 korban meninggal, tanggal 11 terdapat 5 korban meninggal, dan seterusnya. Kemudian distribusi frekuensi. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi yaitu 17, nilai terendah yaitu 1, nilai frekuensi tertinggi adalah 3 dan 5 di mana 4 kali muncul, nilai frekuensi terendah adalah 11, 15, dan 16 di mana hanya 1 kali muncul, dan nilai frekuensi tertinggi tersebut disebut juga dengan modus atau mode. Selanjutnya, pie chart atau diagram lingkaran. Pie chart adalah diagram lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor di mana tiap sektornya menyatakan besarnya persentase. Cara membuatnya kita kembali ke Excel, blok data kembali, pilih menu Insert, pilih bar chart bentuk ini, dan kita bisa memilih modelnya. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 9, pasien meninggal yaitu 1% dari jumlah sampel yang diambil. Tanggal 10, pasien meninggal yaitu 2% dari jumlah sampel yang diambil, dan seterusnya ke arah kanan seperti arah jarum jam. Perkenalkan, nama saya Ismawiyah, NIM D01190058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik inferensial. Melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu statistik deskriptif. Jadi kelompok kami menggunakan metode t-test, tapi sebelum menggunakan metode ini kami harus menguji normalitas data. Kami menguji normalitas data menggunakan dua metode, yaitu kurva distribusi normal dan skewness serta kurtosis. Berikut kurva distribusi pasien meninggal sebelum lebaran dari hitungan kami yang dihasilkan dari angka-angka distribusi normal. Lalu kurva yang kedua yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah distribusi pasien meninggal sudah lebaran. Biasanya kurva yang berbentuk seperti lonceng merupakan kurva yang menunjukkan bahwa data tersebut relatif normal. Lalu yang kedua, kami menggunakan pengujian normalitas data dengan skewness dan kurtosis menggunakan variabel berikut ini, dan dihasilkan angka skewness dan kurtosis seperti berikut. Nah, angka skewness dan kurtosis yang kami hasilkan dapat menunjukkan bahwa data yang kami ambil merupakan data yang normal karena masih dalam batas yang wajar dari batas-batas angka skewness dan kurtosis. Selanjutnya kami menguji hipotesis menggunakan t-test Paret to sample for means, yaitu membandingkan dua variabel yang berbeda, yaitu
pasien meninggal sebelum lebaran dan setelah lebaran pada sampel yang sama, yaitu pasien meninggal. Kami menggunakan hipotesis 0, tidak ada perbedaan antara pasien meninggal sebelum dan sudah lebaran. Lalu hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan antara pasien meninggal sebelum dan sudah lebaran. Kemudian berikut hasil t-test prior to sample forming dari kami. Dan kemudian kami menarik kesimpulan dari hasil t-test tersebut dapat diketahui bahwa P 0,15 maka P hitung yaitu 0,15 ini itu lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 tidak bisa ditolak dan hipotesis alternatif ditolak atau tidak dapat diterima. Kemudian kami juga menggunakan metode dicek, do not reject, dan dicek. Kami mendapatkan minus 2,14 atau 2,14 dari t-critical to tail. Lalu kami mendapatkan minus 1,51 dari t-state-nya. Lalu kami posisikan pada posisi semestinya yaitu di do not reject. Dapat diambil kesimpulan yaitu tidak ada perbedaan antara pasien meninggal sebelum dan sesudah lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Febrian, biasa dipanggil Ilham, dengan NIM D01119074. Di sini saya akan menjelaskan metode t-test yang kami gunakan dan kesimpulannya. Pertama, kita menggunakan metode t-test. Kenapa kita menggunakan metode t-test ini? Karena untuk menganalisis dan menguji apakah terdapat pengurangan pasien meninggal karena COVID-19 di Surabaya. Kami menggunakan metode t-test ini karena untuk menguji apa terdapat perbedaan rata-rata dua variabel yang berasal dari sampel yang sama, yaitu orang yang meninggal. Sebelum kami membuat metode t-test ini, kita kelompokkan dulu datanya, kemudian kita normalkan data tersebut. Secara kita ketahui, kita menggunakan kurva yang dihitung dari distribusi normal dan skewness serta kurtosis. Kemudian, setelah kita menguji kenormalan data tersebut, kami menghitung t-test yang dihasilkan bahwa P 0,15 lebih besar daripada alfa yang kami tentukan, yaitu sebesar 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu tidak ada perbedaan antara pasien meninggal sebelum dan sesudah lebaran. Kesimpulannya, berdasarkan data yang telah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Tidak ada perbedaan pengurangan secara signifikan pada kasus meninggal COVID-19 di Surabaya sebelum dan sesudah lebaran tahun 2020. Hal tersebut dibuktikan dari tadi melalui hasil hitung t-test, yaitu P hitung lebih besar daripada alfa 0,05. Maka dari itu, HA0 diterima dan HA ditolak. Yang kedua, adanya lebaran pada tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pasien meninggal di Surabaya. Kemudian saran dari kelompok kami, dari kesimpulan yang telah diambil, tidak ada pengurangan jumlah pasien meninggal sebelum dan sesudah lebaran, merupakan tantangan bagi pemerintah itu sendiri. Seharusnya kita bisa lebih menjaga kesehatan kita dan keluarga-keluarga kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang ada dan ilmu yang kurang. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi nggak ada perubahan sebelum dan sesudah lebaran di masa pandemi di Surabaya. Gitulah.